Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pemuda dan remaja, serta anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom Aleichem. Menjelang hari Pentakosta, saya menjumpai Anda kembali melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini kita merenungkan tema, Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Firman Tuhan yang mendasari renungan ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 yang demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Firman ini diucapkan oleh Tuhan Yesus sesaat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Disaksikan oleh murid-murid dan orang banyak yang hadir di situ. Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin murid-murid untuk melaksanakan tugas pengutusan menjadi saksi-saksinya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kata kuasa dalam bahasa Yunaninya adalah dunamis. Bukan hanya sekedar kekuatan atau kemampuan, tetapi menunjuk adanya kuasa yang bekerja. Kuasa ilahi dalam Roh Kudus menjadi daya utama untuk bersaksi dan memberitakan Injil. Sebelum Tuhan Yesus mati dan bangkit, Ia pernah menjanjikan akan mengutus Roh kebenaran. Bahasa Yunaninya Parakletos, bahasa Inggrisnya Counselor, kepada murid-muridnya. Roh kebenaran ini akan memberi kesaksian tentang siapa Tuhan Yesus. Roh kebenaran ini adalah penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan semua yang telah difirmankan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit, Tuhan Yesus menegaskan sekali lagi sebelum Ia naik ke surga, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
murid-murid akan menerima anugerah dan berkat Tuhan, yaitu kuasa Roh Kudus. Menjadi saksi-saksiku, artinya murid-murid akan diutus untuk memberitakan kasih dan anugerah Tuhan kepada semua orang, mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dengan kuasa Roh Kudus ini, Tuhan mengutus kita menjadi saksi, dimulai dari lingkup keluarga, kemudian meluas sampai ke masyarakat, tidak terbatas, sampai ke ujung bumi. Apa yang dilakukan murid-murid setelah menerima janji itu? Mereka sungguh-sungguh percaya dan rindu menerima janji itu. Murid-murid memenuhi perintah Tuhan Yesus untuk tinggal di Yerusalem dan menanti sampai janji itu dipenuhi pada hari Pentakosta, yaitu 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita telah mendengar persembahan pujian dari staf karyawan GKI Kuitang, nyanyian yang berjudul "Rindukah Engkau Mendapat Berkat Tuhan?" Lagu asli judulnya "Bring Your Vessel, Not a Few", yang diterjemahkan oleh tim nyanyian GKI. Lagu ini diciptakan oleh Nyonya Lelia Morris. Dia menulis himne saat dia melakukan pekerjaan rumahnya. Meskipun dia menjadi buta pada usia 52 tahun, dia terus menulis himne di papan tulis sepanjang 28 kaki atau 8,53 meter yang dibuat oleh keluarganya untuknya. Disebutkan bahwa ia telah menulis lebih dari 1000 teks lagu. Luar biasa. Lagu ini dimulai dengan suatu pertanyaan kepada kita semua. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Saya percaya saudara pasti rindu mendapat berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang dijanjikan oleh Tuhan di sini bukan berkat materi atau kebutuhan duniawi, tetapi berkat rohani yang sangat kita butuhkan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Oleh sebab itu, mintalah kepada Bapa yang janjinya teguh, yang menyertai langkahmu. Bawalah bejana hidupmu yang kosong pada penebus, karena ia akan memenuhi saudara dengan Roh Kudus. Mintalah dengan rendah hati dan tetap nantikan Roh Kudus. Kita percaya Roh Kudus akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan memimpin hidup kita, sehingga hidup kita akan menjadi berkat bagi sesama. Bapak, Ibu, saudara sekalian, marilah kita mengevaluasi diri kita. Dalam situasi pandemi yang belum usai ini, apakah kita tetap semangat memberitakan Injil? Atau sebaliknya, justru kita menjadi lemah dan lesu. Kita tidak melakukan apa-apa bagi sesama. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, janji Tuhan akan mengutus Roh Kudus. Marilah kita memohon agar Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita, supaya kita dimampukan menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah situasi pandemi ini. Bersediakah saudara berkomitmen untuk tetap rendah hati dan tetap menantikan Roh Kudus masuk dalam hati kita dan menguasai hidup kita? Selamat menyambut hari Pentakosta. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji syukur kami panjatkan kepadamu.
Karuniakanlah kuasa Roh Kudus, agar kami mampu menjalani kehidupan sebagai saksi-saksi Kristus. Kami berdoa kiranya Tuhan menyembuhkan saudara-saudara yang sakit, menghibur dan menguatkan saudara-saudara yang berduka. Pakailah hidup kami menjadi saluran berkat bagi sesama. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara dan keluarga. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu,